Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andre Ferdiansyah dengan NIM 19020040, kelas Fire and Safety A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Biofisik, yang dimana Biofisik ini diampu oleh dosen Ibu Pipit Marviana. Oke, yang nomor 1 yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya. Menurut OSAS 1801, bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang tetap ditetapkan. Menurut pendapat saya pribadi, bahaya adalah segala macam kondisi yang memiliki peluang untuk menimbulkan berbagai macam risiko kecelakaan dan menimbulkan dampak negatif serta mengakibatkan kerugian. Yang kedua yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang bahaya fisik. Bahaya fisik adalah segala bentuk keadaan, faktor, atau situasi yang berasal dari suatu objek yang mana suatu objek ini dapat menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit kerja bagi manusia. Jenis bahaya fisik ini diantaranya seperti bahaya kebisingan, getaran, pencahayaan, iklim ataupun suhu, ketinggian, ruang terbatas, dan suhu. Oke, yang ketiga yaitu jelaskan apa itu identifikasi dan pengendalian bahaya. Yang pertama, identifikasi bahaya yaitu suatu proses kajian kualitatif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengenali, mengetahui, memperkirakan, dan mendata adanya potensi bahaya dari suatu sistem seperti peralatan, proses, lingkungan kerja, material, ataupun kegiatan kerja di tempat kerja yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja secara sistematis yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya adalah segala bentuk kegiatan atau usaha yang berupaya untuk memperkecil atau menghilangkan sumber bahaya, risiko terjadinya bahaya maupun dampak yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan menurut Anda hierarki pengendalian. Sebelumnya hierarki pengendalian itu ada 5 macam diantaranya. Yang pertama, elimination ataupun eliminasi, yang artinya itu menghilangkan sumber ataupun aktivitas berbahaya. Lalu yang kedua itu adalah substitusi ataupun substitution, yang artinya mengganti sumber, alat, mesin, bahan ataupun material menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga itu engineering control ataupun pengendalian teknis, yang artinya modifikasi instalasi sumber ataupun alat, mesin, bahan, material, aktivitas, area ataupun wilayah supaya menjadi lebih aman lagi. Yang keempat yaitu administratif control ataupun pengendalian administrasi, yang artinya penerapan prosedur, aturan kerja, pengendalian dan pelatihan visual di tempat kerja. Yang kelima, personal protective equipment ataupun bisa disingkat PPE, atau yang artinya dalam bahasa Indonesia itu yaitu alat pelindung diri atau APD, yang artinya penyediaan APD bagi tenaga kerja dengan paparan bahaya ataupun risiko yang sangat tinggi. Selanjutnya nomor 5 yaitu sebutkan bahaya apa saja jika mengabaikan standar pencahayaan dalam ruang kelas kurang dari 100 lux. Menurut Kemenakertrans tahun 2014, itu yang pertama kelelahan mata dan sekitar ataupun astenopia. Yang kedua itu kelelahan mental. Yang ketiga penurunan daya dan efisiensi kerja. Yang keempat keluhan sakit kepala. Yang kelima kerusakan indera penglihatan. Yang keenam peningkatan risiko kecelakaan kerja. Nomor 6, bagaimana pengendalian bahaya dari pencahayaan yang minim menurut Anda? Menurut saya yang pertama itu memanfaatkan sinar matahari dan pantulannya.
Yang kedua itu menghindari kesilauan. Yang ketiga menggunakan latar belakang yang baik. Terus yang keempat memperbaiki arah pencahayaan. Yang kelima menghindari bayangan. Yang keenam memelihara sistem pencahayaan secara teratur. Yang keenam mengatur jarak armatur antara dua lampu, dianjurkan tidak lebih dari 1,5 hingga 2 kali jarak antara lampu dan bidang kerja. Nomor 7, jelaskan bahaya apa saja jika mengabaikan standar ventilisasi pada gedung bertingkat. Yang pertama yaitu sakit kepala. Yang kedua ketidaknyamanan bekerja. Yang ketiga mengurangi aktivitas kerja. Yang keempat hipoksia. Yang kelima takikardi. Nomor 8, jelaskan kriteria psikologi dan iklim kerja yang baik menurut Perundaan K3. Yang pertama yaitu kriteria psikologi yang baik menurut Perundaan K3 adalah dengan memperlihatkan faktor-faktor seperti pengaturan jam kerja, beban kerja, pajanan lingkungan kerja, tanggung jawab, budaya organisasi, dan kerja monoton. Lalu pengendalian faktor psikologi ini dapat dilakukan melalui manajemen stres. Salah satunya adalah dengan melakukan pemilihan, penempatan, pelatihan, dan pendidikan bagi tenaga kerja. Lalu kriteria iklim kerja yang baik menurut Perundaan K3 adalah dengan memperhatikan faktor-faktor iklim kerja, yaitu seperti suhu udara, kelembapan udara, kecepatan aliran udara, dan panas matahari dan panas radiasi. Lalu selain itu tidak boleh melebihi NAB ataupun nilai ambang batas iklim kerja dengan indeks suhu basah dan bola menurut SNI tidak diperkenankan melebihi. Yang pertama untuk beban kerja ringan, yang kedua untuk beban kerja sedang, yang ketiga untuk beban kerja berat. Nah, untuk beban kerja ringan ini sebesar 30 derajat Celcius. Untuk beban kerja sedangnya 26,7 derajat Celcius. Untuk beban kerja beratnya 25 derajat Celcius. Nomor 9, jelaskan penerapan hierarki pengendalian untuk bahaya tekanan udara dan suhu. Yang pertama itu review dan analisa kegiatan kerja. Yang kedua beban kerja. Yang ketiga suhu kerja. Yang keempat kelembaban kerja. Yang kelima pakaian kerja. Yang keenam peralatan. Lalu selanjutnya itu eliminasi. Yang pertama menghindari pekerjaan pada tempat yang memiliki sumber bahaya tekanan udara dan suhu ekstrim. Yang kedua substitusi, yaitu mencari tempat kerja dengan suhu atau tekanan udara yang lebih aman. Yang ketiga itu pengendalian teknis. Yang pertama housekeeping. Yang kedua membangun tempat kerja yang dapat mengontrol suhu. Yang ketiga mengatur atau membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya. Yang keempat memasang humidifier. Yang kelima memasang pendingin atau penghangat ruangan. Yang keenam mengontrol paparan sinar matahari di tempat kerja. Lalu yang keenam itu pengendalian administrasi. Yang pertama pelatihan, kedua penyediaan SOP, ketiga penerbitan informasi K3 dan lain sebagainya. Yang keempat itu APD. 1. Menggunakan pakaian yang sesuai. 2. Menggunakan APD yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nomor 10, buat dan implementasikan bagaimana upaya pencegahan dari bahaya kebisingan di lingkungan sekitar rumah Anda. Yang pertama yaitu posisi rumah lebih masuk ke dalam. Yang kedua memberikan sekat ataupun dinding di dalam rumah. Yang ketiga menutup pintu dan jendela. Yang keempat memasang gordeng. Yang kelima memasang jendela dan pintu yang cukup rapat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.